ingin memiliki pekerjaan. Barista. Saya ingin bekerja di tempat barista yang bisa menerima saya. Tiga kopi dan aromanya harum. Buat mama dan papa saya bahagia. Ya, pengen buka toko online aja. Oh, cita-citanya bakal kafe. Mau jadi barista handal. Bisa punya mobil sendiri sih. Suka kopi. Kafe suka kopi. Bisa menikmati makanan dan minuman yang lezat dan enak. Saya itu lihatnya tertarik untuk coba. Meningkatkan daya keterampilan untuk mempelajari kopi atau biji kopi yang dia sudah sediakan. Belajar hal baru. Ya, karena hobi saya suka bikin kopi dan saya di rumah sering bikin kopi ala-ala barista. Bikin aku sana adalah bisa membuat berbagai macam minuman dengan olahan kopi. Kekhawatiran orang tua pasti ada karena kondisi anak kita. Tapi di samping itu peran orang tua juga perlu untuk membimbing anaknya, memberi kesempatan dia untuk minatnya bisa tersalurkan, terutama di Tree Story ini. Mereka berlatih menjadi barista. Dan mereka itu masih butuh orang-orang itu untuk memahami mereka bahwa mereka itu mempunyai kekurangan dari sisi sensorik maupun motorik, dan mereka butuh pemenuhan kebutuhan sensorik mereka, dan itu yang suka disalahartikan oleh masyarakat ataupun orang-orang lain sehingga mereka menganggap mereka itu aneh dan lain sebagainya. Nah itu ya pengetahuan kepada masyarakat juga sih, itu kadang-kadang kekhawatiran dari kami juga sebagai orang tua, bagaimana mereka dapat hidup bermasyarakat dengan baik itu. Saya rasa sama ya, kekhawatiran semua orang tua anak-anak ABK ya. Maksudnya kita pasti khawatir kalau satu hari kita nanti udah nggak ada, anak-anak ini bagaimana menjalani hidupnya gitu. Sedangkan kan kita nggak mungkin membebankan ke adiknya, maksudnya pasti kan adiknya akan merasa kok nggak adil gitu kan buat dia gitu. Jadi kita kan harus mempersiapkan nanti kalau kita nggak ada, anak-anak ini bagaimana gitu. Saya suka khawatir nanti ya gede, waktu kita mulai menua, dia sama siapa, itu doang sih. Siapa yang jaga dia? Terus kalau kita bukain usaha, siapa yang mau bantu dia? Kayak gitu aja sih. Perubahannya sangat banyak kakak. Perubahannya dia bisa bergaul dengan teman, bisa pede. Dan di Tree Story ini banyak deh perubahan. Anak saya tadinya melindir terhadap teman-temannya, sekarang udah semakin pede setelah ada Tree Story ini kakak. Kalau saya, Ratna, merasa wow, senang sekali. Maksudnya dia sekarang udah bisa bikin kopi, dia udah mesti jadi barista gitu. Suatu kebanggaan buat dia karena dia cita-citanya mau jadi pengusaha kafe. Ya, kalau dari saya ada jadi lebih mau untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi mulai ada kelihatan tanggung jawabnya. Dia menyelesaikan misalnya pekerjaan rumah atau disuruh bangun pagi. Sama sih, kalau dari Kelvin ya dia jadi lebih percaya diri satu, terus skillnya dia yang biasanya dia tuh suka nonton orang bikin kopi atau minuman di YouTube tuh, jadinya dia sekarang lebih paham karena dia udah hands on ngerjain langsung, jadi lebih banyak ininya lah, skillnya nambah gitu. Kita biar lebih santai sembari minum kali ya. Boleh. Jen, boleh tolong bawain minum nggak Jen? Iya.
Nah, ini ada salah satu barista hebat kita ya, Nah ya. Iya. Nah, ini namanya Jen. Thank you Jen. Silahkan. Terima kasih, Jen. Wow, enak banget punya ya. Kak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Kamu dadah dulu dong. Dadah. Oke. Mungkin boleh dikasih tahu nih apa sih Tree Story ini? Oke, nah sebenarnya Tree Story Coffee ini adalah coffee shop yang isi baristanya itu adalah semuanya anak berkebutuhan khusus atau yang kita sebut sebagai penyandang disabilitas ya. Kita fokusnya masih di disabilitas intelektual, contohnya dengan kondisi autisme, Down syndrome, kemudian ada tunagrahita ataupun cerebral palsy. Nah, yang tadi yang kalian lihat sebagai barista hebat, itu yang kita kenalin Jen, sebenarnya adalah adik aku sendiri, adik kandung, dan dia mempunyai kondisi tunagrahita. Dia kebetulan terlahir dengan hidrosefalus, jadi ada perkembangan motorik yang cukup berbeda dari kita pada biasanya, gitu. Jadi Tree Story ini unik ya, gimana barista-baristanya yang anak berkebutuhan khusus lah istilahnya. Betul. Awal mula inspirasinya, kenapa sih bisa bikin Tree Story ini? Oke, nah inspirasinya sebenarnya dari aku adalah dengan kondisi adik aku nih. Kan jadi pertanyaan besar, gimana sih caranya anak ini yang sudah mulai dewasa, di atas 17 tahun, udah lulus SMK, mau kemana nih? Pekerjaan susah banget dicari. Orang kita aja yang normal susah banget kan cari pekerjaan, apalagi waktu itu COVID yang kita semua kena lockdown, ya kan? Terus di satu sisi, di sosial kita nih belum terlalu banyak area pekerjaan terutama untuk yang disabilitas intelektual, karena ternyata banyak nih jutaan anak-anak disabilitas di Indonesia dan susah banget cari pekerjaan maupun kesempatan bahkan untuk yang memberikan pelatihan untuk mandiri gitu. Nah, jadi kita hadir di situ sih, begitu. Kalau tambahan dari gue ya, mungkin gue kalau anak kan dari sisi Ana ya, kenapa dia mau ngembangin Tree Story. Gue bukan orang kayak Ana yang punya adik disabilitas, tapi jujur tergerak untuk membantu teman-teman disabilitas. Kenapa? Ini sih terkait motivasi pribadi ya. Jadi dari dulu tuh gue selalu diajarin di sekolah namanya compassion, namanya how to be mindful and with others. Jadi gimana kita hidup tuh harus bisa bermanfaat buat orang lain. Dan salah satu motivasi kenapa gue mau ngejalanin bisnis yang kayak gini ya, gue ada cerita sedikit ya, mungkin sekalian sharing ya kan sama teman-teman mahasiswa juga. Jadi dulu waktu masih mahasiswa, gue ambil jurusan kan manajemen. Ada salah satu dosen itu mata kuliahnya bisnis pengantar. Jadi dia nanya tuh di kelas, kalau menurut kalian bisnis itu apa sih? Gitu kan. Nah, kita selayaknya mahasiswa ya, kita ngomong dong, oh iya Pak, bisnis itu kegiatan menjual barang, mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, segala macam, menjual jasa. Dosen gue bilang, oh salah, itu bukan bisnis. Gue bingung dong kita. Terus apa dong? Kita tanya lah, terus bisnis itu apa Pak kalau yang tadi bukan bisnis? Dia bilang, yang tadi itu bukan bisnis, yang tadi itu namanya golek duit, cari duit. Bisnis itu harusnya bisa ngasih dampak yang besar. Bisnis itu harusnya bisa menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Nah, sebagai waktu itu kan masih mahasiswa ya, masih pondok, gila ini dosen gue keren banget ya. Tapi itu yang ditanemin di diri gue, gimana gue ngerasa oh ya, ketika gue mau bikin bisnis, gue harus memastikan bisnis gue ini punya dampak untuk masyarakat. Nah, ketemulah waktu itu sama anak ya lagi nongkrong. Aku sama Ana ini teman gereja, jadi dulu gereja bareng waktu SMA. Terus kan lagi nongkrong di McDonald ya. Biasanya dekat rumah mainnya. Ya, anak muda nongkrong. Si Ana cerita, gue mau bikin bisnis nih buat adik gue, karena gue ngeliat bener banget nih kata anak, ketika anak-anak berkebutuhan khusus ini udah menginjak usia dewasa, mereka tuh susah banget cari kerja, jarang ada yang menerima mereka. Nah, dari situ kan kepikiran, oh ya, kenapa kita nggak bikin aja coba lapangan pekerjaan yang emang untuk anak-anak seperti ini gitu loh, untuk menampung mereka. Nah, dari situ tercetuslah Tree Story Coffee. Kenapa kita milihnya bisnis kopi? Pertama itu anak itu teknik pangan dia dulu kuliahnya ya, Nay. Dia bikin skripsi tentang kopi. Gua manajemen dulu waktu kuliah itu sempat iseng-iseng lah ya jualan kopi segala macam. Jadi dari latar belakang yang sama itu kita juga ngeliat ketika menjadi barista ya, itu kan prosesnya adalah suatu proses yang jelas ya, istilahnya ketika kita mau bikin kopi
langkah-langkahnya jelas. Langkah-langkahnya jelas. Pertama kita grinding kopinya, terus kita bikin pakai mesin espresso, misalnya dicampur-campur, bikin satu minuman kopi kekinian. Itu kan proses yang bisa dilakukan berulang. Nah, Konsisten juga. Asalkan konsisten, ini bisa jadi minuman kopi yang enak gitu. Ada rumusnya untuk bikin minuman kopi enak. Nah, dari situ kita ngeliat anak-anak berkebutuhan khusus ini juga bisa mengikuti pattern seperti itu gitu loh. Jadi once mungkin kalian ngeliat ini awalnya untuk ngajarin mereka tuh susah, kita ngajarin mereka berulang, mereka kita lupa. Tapi once mereka tuh bisa lebih presisi daripada kita. Bisa exact banget tuh beneran. Poin 0 gitu desimalnya. That's why kalau misalkan kita bilang anak berkebutuhan khusus tuh kayaknya kurang tepat. Mereka tuh anak berkarunia khusus justru. Itu yang kita mau tekanin juga ya ke masyarakat ya. Dan that's why kenapa muncul nama Tristari Coffee. Tree itu dari pohon. Pohon itu kan pohon nih yang di logo kan kita ya. Logo. Pohon itu memberikan kehidupan kan. Nah dari situ, dan Tree itu dari 3 juga, foundernya ada 3 ya. Sebenarnya selain aku sama anak, ada satu lagi temanku ya namanya Fanda. Dia asli dari Temanggung. Jadi kopi kita banyak ngambil dari Temanggung juga ya. Kopi Temanggung kan terkenal. Nah that's why Tree Story itu dari 3 pendiri dan pengen membagikan cerita. Pengen bagi dampak. Nah story-nya itu cerita apa sih yang mau kita sampaikan? Kita tuh pengen ngangkat tentang inklusivitas gitu loh. Istilahnya ada loh kisah tentang anak-anak berkebutuhan khusus ini yang masyarakat perlu tahu, masyarakat perlu aware. Selama ini mungkin kalau berkebutuhan khusus orang atau bahkan pemerintah dia baru sampai ke arah yang masih cacat secara fisik. Atau tunarungu, tunanetra gitu ya. Tapi yang kayak gini yang istilahnya? Yang kondisinya seperti misalnya autisme gitu kan, kita nggak bisa lihat ya sebenarnya. Nah dari situlah ya udahlah fix waktu itu nongkrong di McD. Nah kita harus bikin bisnis ini. Muncul ya. Lahirnya. Itu 2020 ya. 2020, pas pandemi. 4 tahun Cok. Ya kita udah 4 tahun. Gak nyangka ya. Lumayan. Oke. That's why. Untuk membuka bisnis ini ada gak sih kekhawatirannya gitu? Secara bikin bisnis gini kan juga nggak mudah ya. Mungkin secara sosialnya atau hal lainnya kekhawatirannya gitu. Kekhawatirannya tuh sebenarnya nggak cuma tentang bikin bisnisnya ya. Maksudnya bikin bisnisnya sendiri secara normalnya pasti udah banyak kekhawatiran dari modal ya kan. Betul, kita kan cuman anak kacung perusahaan istilahnya kan, nggak ada modal nih ya kan. Itu modal satu. Kemudian juga dari segi ilmu mungkin kita belum ilmu yang tinggi banget kan tentang perbisnisan. Dan yang paling utama kan sebenarnya karena kita mau mengenalkan inklusivitas, pasti kita harus merubah pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus yang tadi yang mungkin dia orang-orang pada ngilangnya nggak ada talenta, nggak menyusahkan gitu ya, bahkan kayak menganggap produknya tuh tidak berkualitas nih kalau bilang ini produk anak berkebutuhan khusus gitu. Nah kita harus nge-rebrand itu jadi sesuatu yang wow ini tuh bernilai sekali buat mereka yang punya kondisi seperti itu untuk bisa bikin kopi, untuk bisa bikin produk-produk yang lain. Itu tuh sebenarnya hebat banget gitu. Nah itu yang tantangan terbesar menurut aku. Nah Cang mau tambahin mungkin? Iya kalau bicara tantangan bener banget sih kayak kata Ana ya, kita kan nggak ada basicnya ya awalnya untuk jadi barista. Itu kita waktu itu sempat ngambil training juga. Terus apalagi menghadapi anak-anak dengan kondisi khusus gini kan juga perlu ada dasar seperti penanganannya khusus lah, nggak kayak kita nanganin anak-anak pada umumnya gitu kan. Jadi kita nggak punya basic psikologi, akhirnya kita terjun juga untuk belajar, ketemu sama psikolog, nyari ilmu, ikut workshop gitu-gitu. Itu salah satu tantangan yang kita harus hadapin. Terus kekhawatirannya ya sempat mikir sih bisa nggak ya, jalan nggak ya, tapi Indian ada aja ya jalan dibukain ya. Iya, selalu ada jalan sih, nggak tahu kenapa ya, selalu gitu. Dibukain aja jalan sama Tuhan ya. Setelah udah berjalan, suka dukanya tuh apa sih? Selain susahnya kan pasti ada senengnya juga dong. Kalau seneng sih, sejujurnya sih, aku ngerasa ini juga salah satu kegiatan yang bisa ngebantu masyarakat banyak ya. Aku ngerasa jadi senang gitu ketika kita bisa ngebantu orang lain. Di situ sukanya kelihatan banget. Dan dari kegiatan ini tuh sembari mencari keuntungan, kita juga mencari berkat sih sejujurnya. Kayak aku mau cerita juga ini, kalian sharing nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ada salah satu kegiatan itu yang
waktu itu kita ngadain workshop Di lumayan Pasar gede Moda di ya? Pasar Modern Iya, Pasar Intermoda Modern. BSD itu tahun lalu ya. Tahun lalu, ya Tahun lalu kita mau ngadain, jadi itu kan acaranya jauh ya dari tempat kita kan. Kita kan pasarnya di daerah Joglo, itu acaranya di BSD. Terus waktunya tuh waktu itu agak mepet, kayak kurang dari 1 bulan kita udah harus nyiapin. Dan di situ kayak ngerasa aku sama Ana sempet khawatir juga nih, kayak hampir mundur bahkan. hampir mundur kayak, duh ini bisa nggak? Apalagi aku full time work juga di kantor, dia full time juga di kantor, kerjaan kantornya juga sama-sama berat kan, pusing ya ini bisa apa nggak pulang kantor harus nyediain waktu lebih dari, kayak kita sering banget meeting ya, pulang kantor kan malam jam 7 jam 8 baru nyampe rumah, jam 9 kita baru mulai meeting, itu kan exhausting banget. Sempet kita mikir apa mundur aja ya nak, kayak ngapain sih kita bikin kegiatan Maksa-maksa gitu ya sana sampai jauh. Tapi in the end kayak aku pikir juga ya gini, kita udah nggak bisa mundur, kita udah ngiyain kok, nggak enak dong secara profesionalitas kan. Dan di situ kita pikir ya udahlah jalanin aja, seberat-beratnya seberapa sih gitu kan. Jadi ya modal percaya ya kita ya, modal percaya tapi modal keyakinan, modal mepet. Ternyata pas acara hari H itu mengagetkan tuh, acaranya lancar, acaranya antusiasmenya tinggi banget, masyarakat kayak banyak banget yang ternyata tuh bener-bener sebutuh itu dengan betul. apa ya, belajar barista sebagai apa ya, kita menyediakan space pelatihan aja tuh mereka udah seneng banget gitu. Dari situ ya nggak nyangka ternyata banyak orang tua yang hubungin kita, pihak-pihak yang mulai kenal sama kita, dan sampai sekarang Tree Story jadi kayak gini gitu tanpa ada acara itu. Jadi kayak aku ngerasa oh dibukain jalan gitu. Di situ aku percaya bahwa ya bisnis ini ada berkatnya juga gitu. Gitu sih. Berarti selain bisnis itu ada pelatihannya juga ya? Iya. Oh iya betul. Ini yang tadi kita lupa mention ya. Kita selain ada jualan kopi juga di sini, kita juga ngadain pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus ini menjadi barista. Jadi kita adain pelatihan buat mereka satu kelas maksimal 4 anak ya Naya. Iya. Belajarnya macam-macam ya. Bener-bener cara pelatihannya tuh kita buat sekondusif mungkin, sespesifik mungkin sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini gitu, kebutuhan anak-anak disabilitas yang emang juga kondisinya sebenarnya beda-beda ya. Ada yang tadi aku sebutin juga, nggak cuman autisme, nggak cuman Down syndrome gitu. Dan emang kita juga akhirnya belajar banyak juga dari berbagai, termasuk trainer kita nanti juga kan ada ya sesinya sama Pak Frans ya. Nah itu juga salah satu orang yang kita ketemui dan kita belajar banyak banget sama beliau yang udah 7 tahun di bidang pelatihan disabilitas. Jadi kita banyak juga belajar untuk gimana caranya membuat space ini bisa menjadi tempat anak disabilitas mempanenkan talentanya dia gitu. Betul. Jadi dari pelatihan ini banyak gak sih yang mungkin talenta-talenta yang tersembunyi nih tapi baru ditemukan ketika melakukan pelatihan ini gitu. Betul. Dan itu kalau menambah tentang suka dukanya ya. Sukanya itu adalah ketika kita kan ngajarin mereka sebenarnya perlu banget yang namanya sabar. Karena caranya rada berbeda nih. Harus ngulang terus. Harus bisa memahami oh kondisi mereka seperti ini. Harus bisa tetap menjaga perkataan kita, kemudian juga menjaga emosi kita karena mereka jauh lebih sensitif nih kondisinya daripada kita ya. Emosi dari segi mood, dari segi suara, panas gitu kan, suhu segala macam mereka jauh banget lebih sensitif. Nah, dari situ kan kita juga belajar untuk segala macam emosi, segala macam berusaha sabar. Nah, pas mereka udah sedikit ya punya perkembangan tuh rasanya wah bahagia banget gitu. Jadi kayak Bang ya? Ya kita senang juga ya. Iya. Terbayarkan gitu. Kayak apa yang kita lakukan benar terbayarkan sih. Kita ngeliat perkembangan anak ini, kita juga bangga berasa anak sendiri ya. Iya, berasa kepala sekolah kalau kata dia. Kepala geng gue. Iya gitu. Untuk Tree Story ini jam buka apakah dia buka setiap hari atau ketika ada pelatihan dia tetap buka atau gimana? Nah kalau untuk jam pelatihan sebenarnya kita tuh cuman ada pelatihan hari Sabtu saat ini ya di sini. Jadi kita full hari Sabtu tuh buka dari jam 8 sampai jam 8 malam. Dan kelasnya pun sekarang ada 4 ya Cang. Ada dari 8 pagi dari jam 8 sampai jam 10, jam setengah 11 sampai setengah 1, jam 2 sampai jam 4, sama yang terakhir itu jam setengah 5 sampai jam setengah 7. Jadi hari Sabtu itu kita ada 4 kelas. Itu untuk trainingnya. Nah untuk buka kafenya itu kita sebenarnya setiap hari buka tapi online. Jadi pesanannya lewat Gojek, lewat Grab. Bisa. Itu bisa. Kalau mau beli drip
nggak segala macam. Iya, kita kan juga ada produknya, ada selain minumannya ready to drink. Awalnya itu kita dari jualan biji kopi dulu ya, dari jualan biji kopi. Si Jin dulu yang awalnya itu dia nge-pack-packin, jadi kita repackaging. Itu kita jualan lewat Tokopedia, itu kita buka setiap hari. Tapi kalau misalkan mau dine in, itu kita bukanya cuma hari Sabtu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ada mau bikin acara di sini, occasional gitu, ya kita bisa. Jadi buka gitu kayak, Kak mau pakai Tristory dong buat hari Rabu, bisa gitu. Soalnya di atas tuh kita ada ruang kayak serbaguna gitu, bisa kalian mau party, mau ulang tahun, mau bukber, mau acara kantor. Kapasitasnya sekitar 10 sampai 15 orang. Iya. Halo Bapak. Halo. Sini Pak Frans ya. Ya, saya sendiri. Saya sebagai pengajar, ya, trainer kelas barista untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sudah berapa lama Pak mengajar di sini? Wah, sudah 7 tahun. Tapi bukan di Tristory, mungkin ya di tempat lain. Kalau di Tristory, berapa bulan ya? 8 bulan. Sekitar 8 bulan ya, sekitar setahun deh, udah hampir setahun. Ya, cukup lama juga sih. Iya. Gimana Pak rasanya mengajar teman-teman yang berkebutuhan khusus? Rasanya? Iya. Happy, gembira, senang. Kenapa? Wah, panjang mungkin ya kenapanya ya. Karena itu semua kan berawal dari hati semuanya. Walaupun tantangannya itu pasti ada ya. Dimana anak-anak ini kan semua berbeda. Tapi kita jalani semua sesuatu yang dari hati itu seharusnya sih akan memberikan hasilnya yang berbalik ke kita, membuat kita jadi gembira. Kalau untuk caranya sendiri tuh gimana Pak? Caranya terus terang dari awal mula kita belajar tuh awam, kita tidak ada latar belakang untuk mengetahui anak-anak berkebutuhan khusus yang kalau kita ingin ketahui lebih lanjut itu jenisnya banyak sekali ya, autism yang intelektual ya, mental intelektual, autism, Down syndrome, cerebral palsy, tunagrahita, dan banyak lah pokoknya ya, itu kan jenis-jenisnya. Nah, sehingga kita yang awam yang awal mula hanya mengajar barista ke yang normal itu kan wah kayak gimana nih, tapi kalau sesuatu yang kita jalani dari hati kemudian ada passion di situ ya, intinya kita juga harus belajar ya, belajar mengajar, sambil mengajar juga kita lakukan observasi cara-caranya. Walaupun awal mula karena pengetahuan kita juga, latar belakang kita juga bukan dari psikolog gitu ya, pasti akan melakukan kesalahan. Tapi karena kita sudah cukup lama dari kesalahan ini kan kita belajar, akhirnya sekarang sih udah terbentuk sih pola-pola yang bagaimana sih untuk mereka. Harapannya besar karena baru berapa anak ya di Tristory, 15 anak. Bayangkan aja di Indonesia, di Jakarta aja berapa anak yang dia anak-anak berkebutuhan khusus ini yang lebih ke berkebutuhan intelektual dan mental, sekolah yang tadi mereka sekolah SD, SMP, SMA, selanjutnya mereka mau ngapain nih ya, yang sudah di atas usia 20 tahun. Ada yang beberapa yang kuliah, tapi setelah kuliah banyak kendala mereka masuk dunia kerja. Dan itunya jumlahnya berapa banyak. Lihat statistik aja angka kelahiran yang sekarang yang angka kelahiran yang autism tinggi sekali kan. Bayangannya Tristory ini jadi satu institusi yang benar-benar bisa memberi
sumbangsih ya. Berarti sumbangsih ke masyarakat. Kita bicara sumbangsih ke masyarakat, benar-benar berdampak, memberi manfaat ke masyarakat yang lebih luas lagi. Berarti ya luas gitu loh. Besar sekali harapannya. Harapan kita sama. Buat Tristory, saya rasa kalian sudah melakukan hal yang baik ya, karena kita udah pick off lah ya. Jadi jarang diketemukan bahwa ada ya mau anak-anak muda yang kreatif gitu ya, yang mau istilahnya mendidik dan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya ini bisa terus ditingkatkan. Salah satu seperti yang disampaikan sama Pak Kristo kan, bisa tawarkan programnya ke sekolah-sekolahan. Karena anak-anak berkebutuhan khusus kan sekolahnya khusus. Nah, saya juga ngerasa pemerintah pun sampai saat ini juga masih sangat-sangat minim programnya. Program sosial terutama buat anak berkebutuhan khusus. Ini juga sebenarnya satu sentilan juga sih buat pemerintah. Harusnya tuh mereka juga memperhatikan gitu loh, karena ini juga tanggung jawab dari negara gitu kan. Nah, kalau untuk Tristory, saya sih punya pemikiran begini. Kalau anak-anak yang sudah dididik begini, mereka udah punya dasar-dasar ya, dasar-dasar untuk menjadi entrepreneur, bukan entrepreneur lah, menjadi pekerja untuk di barista ya. Ada nggak kepikiran misalnya memberdayakan mereka yang sudah selesai ini dalam bentuk satu wadah? Wadahnya seperti apa? Mungkin kita bisa berbentuk satu bentuk organisasi ya, satu company, ada perusahaan nirlaba misalnya kan, nirlaba. Jadi buka kafe misalnya, kafe-kafe, tapi yang mempekerjakan khusus semua adalah anak berkebutuhan khusus. Semuanya anak berkebutuhan yang dipekerjakan di situ, dan memang kafenya kita sampaikan bahwa ini kafe kita adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, modalnya dari mana? Modalnya dari investor-investor, salah satunya mungkin dari para orang tua murid, bisa juga dari dinas sosial, bisa juga kita cari funding finance itu ya, investor. Tujuan kita memang bukan mencari profit oriented, tapi paling nggak anak-anak ini bisa diberdayakan. Pada suatu saat kalau memang bisa profit orient, nanti why not gitu, kenapa enggak gitu kan. Nah, ini sih ada dalam pemikiran saya, bisa terus dikembangkan di arah sana itu untuk Tristory-nya. Edukasi orang tua di luar sana yang mungkin dari anak berkebutuhan khusus, bahwa yuk kita sama-sama saling bahu-membahu, gandengan tangan untuk membuat anak-anak kita lebih mandiri ke depannya. Dan harapan kita pribadi sebagai orang tua, terutama saya untuk anak saya Andrew, ya pasti ke depannya dia bisa lebih berdikari. Yang pasti kita berharap bisa berkembang jauh lebih besar untuk bisa menolong dan menjadikan tempat ini makin inklusif lah, makin bisa menjaring semua anak disabilitas gitu lah ya, semakin memberikan dampak yang lebih besar lagi, bagaikan pohon yang bertumbuh lah gitu. Kalau lu mungkin nambahin? Ya benar sih, sama kayak Ana ya, harapannya sih kita bisa semakin berkembang, mungkin bahkan cita-cita besar gue, cita-cita besar kita itu bisa jadi pusat aktivitas, pusat pelatihan juga buat anak-anak berkebutuhan khusus ini menjadi barista. Karena demand-nya ini tinggi, tapi supply-nya ini jujur agak susah sih harapannya. Jadi aku berharap sebenarnya Tristory mungkin ada bisa buka cabang, sehingga kita ketika anak-anak udah berlatih di sini, kita tahu mau supply mereka kemana. Dan dengan segala cara marketing kita, bagaimana kita kan mau kenalin bahwa anak-anak ini bisa kok. Aku sih berharapnya kafe-kafe di luar sana juga mau menerima mereka. Jadi kita yang latih, supply-nya kita bisa lempar ke mereka gitu. Jadi ya anak-anak ini juga bisa kok gitu. Itu sih harapannya sih. Betul. Satu lagi nih, kalau untuk pelatihan ini pendaftarannya mungkin bisa daftar atau kontak ke mana, apa terbuka untuk umum? Oke, nah untuk pelatihan sebenarnya kita masih buka khusus untuk disabilitas dan ini bisa banget kontak kita di admin WA, bisa kontak ceknya tuh lewat IG kita tristory.coffee. Nanti di situ ada WA admin, itu bisa ngechat langsung di situ, bisa tanya-tanya dulu, dan nanti sebenarnya bisa cek selalu IG kita ya, karena kan selalu ada pengumuman tentang bukanya kelas, terus ada persyaratan apa, prosesnya seperti apa, kita selalu komunikasikan lewat Instagram gitu.